Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Selviari, CGP Angkatan ke-8 dari Kota Surabaya. Pada pertemuan kita hari ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi di modul 1.4, yaitu budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Yang kedua, dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pemahaman modul Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, 2 mandiri, 3 reflektif, 4 kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, 2 mewujudkan kepemimpinan murid, 3 mendukung kolaborasi, 4 menjadi coach guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Paradigma inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Modul 1.4 Budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 kontrol dan segitiga restitusi. Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif. Kemudian di koneksi antar materi yang berikutnya, refleksi keterkaitan antar materi menuju ke penerapan segitiga restitusi di sekolah. Keterkaitan materi modul. Di modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro terkait dengan modul 1.4 Budaya positif. Jadi, dengan menerapkan budaya positif, guru penggerak dapat mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi berikutnya di modul 1.3 Visi guru penggerak dan modul 1.4 Budaya positif. Jadi, guru penggerak harus bisa menerapkan budaya positif atau segitiga restitusi dalam melaksanakan visi guru penggerak. Kesimpulan, keterkaitan antar materi atau antar modul. Menerapkan budaya positif di sekolah, peran dan nilai guru penggerak akan kuat dalam melaksanakan visi guru penggerak untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini keterkaitannya modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro terkait dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak terkait dengan modul 1.3 Visi guru penggerak dan terkait di modul 1.4 Budaya positif. Budaya positif akan tercipta jika sekolah sudah menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman. Peran guru penggerak dalam penerapan budaya positif yaitu membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, menanamkan rasa kesadaran agar terbangun dalam diri murid.
Guru menerapkan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab dengan masalahnya. Guru memilih posisi sebagai manajer dalam mengontrol perilaku anak, sehingga anak tidak merasa malu dan terhakimi. Refleksi. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, saya belajar menyelesaikan masalah dengan coaching terlebih dahulu kepada murid yang bermasalah tersebut. Saya lebih dekat dengan murid, karena murid akan terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bisa membantu menyelesaikan masalah yang dimiliki dan dialami oleh siswa dengan segera, dan menerapkan segitiga restitusi sehingga siswa tidak dibiarkan larut dan terbebani dengan masalahnya sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang, bangga, bisa membuat murid merasa bahagia setelah menyelesaikan masalahnya, menjadi semakin dekat dengan murid, dan semakin memotivasi mereka untuk berperilaku yang baik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, dan adakah yang perlu diperbaiki? Menanamkan kesadaran untuk meyakini keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan berpihak pada murid, agar tercipta nilai-nilai kebajikan dalam diri murid dan membentuk disiplin positif. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang lebih memberi solusi ke arah kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya merasa bersalah karena baru memahami cara memposisikan diri sebagai guru yang benar. Perbedaannya adalah lebih berpihak pada murid dalam menyelesaikan dan mencari solusi. Segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelumnya, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid yang bermasalah. Setelah mendapatkan materinya, saya berusaha untuk bisa menerapkan restitusi di dalam kelas dan di sekolah. Restitusi. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Menanamkan rasa kesadaran diri dan bertanggung jawab kepada murid dengan melakukan budaya positif di sekolah. Jika mereka melakukan kesalahan, maka penerapan segitiga restitusi akan saya gunakan untuk membentuk kesadaran diri siswa untuk bisa melakukan budaya positif. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kerjasama dari semua pihak, dari kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Karena tanpa adanya kerjasama yang tangguh, maka budaya positif tidak akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama. Kenapa sih kamu kok sering datang terlambat? Maaf Bu, saya tidak sempat bangun pagi. Nah, sekarang bagus Bu Sylvie tanya ya. Kamu itu berbuat salah? Nggak apa-apa. Ya, jadi di dunia ini memang tidak ada manusia yang sempurna. Ya, oke. Kamu bisa kok menyelesaikan masalah ini. Ya, paham ya Bagus ya? Ya Bu, Sekarang, Bagus. Kamu pasti punya alasan ya. Mengapa sih kamu melakukan ini? saya begadang sampai larut malam. Ternyata besoknya saya lupa bahwa besok saya sekolah. Oh gitu. Ya, Begadang sampai jam berapa kemarin malam? jam 1, jam 2, jam 3 gitu Bu. Ya Allah, luar biasa. Terus paginya sholat nggak? Sholat subuh nggak? Sholat Bu. Sholat. Ya, Jadi bisa bangun. bisa. Tapi kok kenapa terlambat? Ayo. Karena masih ngantuk Bu. Jadi habis sholat subuh kamu tidur lagi gitu tah? Iya, Walah, ya udah. Oke, bagus. Baik ya. Sekarang Bu Sylvie tanya ya. iya Bu. Oke. Ini, kamu kedepannya nanti itu kalau udah dewasa, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya. Terus, apakah kamu ingin jadi orang sukses? Ya. Iya Bu. Ingin jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa dipercaya, gimana? Coba dong jelasin. Iya Bu, saya menyadari bahwa hal saya lakukan itu adalah hal yang salah. Saya Oke. berkadang sampai larut malam serta tidak ingat waktu. Dan saya akan disiplin waktu Bu. Saya juga akan bertanggung jawab untuk diri saya sendiri serta akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Amin. Insya Allah semua itu akan terkabul ya. Jadi mulai sekarang ya, karena kamu sudah menyadari itu semua, nanti insya Allah bisa berubah dikit-dikit. Memang semuanya itu butuh proses. Oke, bagus. Silakan kamu boleh berteman dengan yang lainnya. Silakan kembali ke kelas ya. Oke, Ya. ikuti pelajaran lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bagus. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.